hasil tes kehamilan. Kakak Jingchen, terima kasih sudah nemenin aku ke rumah sakit di tengah kesibukanmu. Aku senang. Mr. Lu, kamu sampai anterin pacar sendiri buat periksa kehamilan. Jadi pacar kamu kayaknya bahagia banget ya. Janin sudah hampir 2 bulan, perkembangannya normal semua. 2 bulan. Lu Jingchen, ternyata kamu bukan cuma selingkuh, tapi juga bikin orang lain hamil. Lu Jingchen, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun, bahkan rela berkonflik dengan keluargaku demi dirimu. Tapi kau malah berselingkuh dengan wanita lain. Apa sebenarnya aku di matamu? Apa yang terjadi pada kakak Jingchen? Jika tidak ada urusan penting, lebih baik pulang saja dulu. Roku, apa kau tidak melihat jalan? Buta ya? Bagaimana bisa keluarga lu memiliki pelayan tak berguna sepertimu? Nyonya, ini tadi kau yang menabrakku duluan. Lagi pula aku bukan pelayan keluarga lu. Memang benar kau tak terlihat seperti pelayan keluarga lu. Lebih mirip pengemis jalanan, Nyonya Li. Berikan sedikit muka masalah ini biar berakhir sampai di sini, benarkah Nyonya Li? Kakak Jingchen akan segera kembali. Kakak Jingchen. Karena Nyonya Lu sudah berbicara, seharusnya aku memberikan muka. Lain kali hati-hati saat berjalan. Ibu, aku lupa hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Aku sudah memesan tas untukmu 2 hari lalu. Aku akan mengambilnya sekarang. Tidak perlu, cukup Hermes yang Nyanyan berikan padaku. Meski usiaku sudah tua, aku juga tidak sembarangan memakai barang murahan. Ibu, itu bukan barang murahan. Itu desain kolaborasi eksklusif dari desainer Tok Wen Qiang. Diam kau ini. Sudah 3 tahun tapi kau bahkan belum punya anak. Setiap hari hanya tahu belanja dan menjadi parasit di rumah. Anakku adalah direktur utama perusahaan lu yang terhormat. Dulu aku buta mata bagaimana bisa menikahimu. Lu memiliki wajah tampan dan kekayaan. Mengapa mendapatkan istri seperti ini? Di acara ulang tahun mertua kenapa pakaiannya begitu buruk? Aku pikir wanita di sebelah Nyonya Lu barulah benar-benar istri Tuan Lu. Menurutmu posisi keluarga lu hari ini bergantung pada Lu Jingchen? Menurutmu posisi keluarga lu hari ini bergantung pada Lu Jingchen? Apa maksudmu, Jianjing? Bukan karena dia, lalu karena kamu? Yan dia sudah aku pilih sebagai menantu 3 tahun lalu. Dan sekarang dia mengambil keturunan keluarga lu. Jika kau mengerti situasinya, buruan cerai dengan suamiku. Dulu Lu Jingchen menyelamatkanku. Aku membantu keluarga lu melewati masa sulit atas rasa syukur. Tapi hasilnya malah balas budi dengan kebencian. Kalian semua serigala putih tak tahu balas budi. 3 tahun lalu rantai dana perusahaan lu putus. Kalau bukan karena bantuanku, diam-diam keluarga lu sudah bangkrut. Kamu ini cuma gadis kampung liar. Makan minum gratis setiap hari bikin kamu jadi sombong. Dapur belum dibersihkan, cepat pergi bantu. Ternyata memang cuma pembantu. Kalau bukan karena bos lu orang seperti ini, mungkin seumur hidup enggak bakal punya kesempatan bersih-bersih di pesta mewah kayak gini. Gadis liar kayak gini. Kalau bukan karena aku menikah dengan Lu Jingchen, cuma kalian enggak bakal bisa ketemu aku. Yang datang ke sini hari ini, semua orang penting di Jiangcheng. Jangan-jangan kamu ini putri orang terkaya. Kalau aku bilang memang begitu. Jianjing, jangan karena kamu marga Jiang langsung ngaku anak orang terkaya. Kalau memang anak orang terkaya, masa keluarga Mei bakal biarin dia di sini tahan malu selama 3 tahun? Orang tua si Bai Fu, demi melindungi anaknya, nggak pernah mau tunjukin wajahnya kayaknya yang ini. Cuma mau manfaatin kesempatan. Cepat-cepat balik ke kamar. Jangan bikin malu di sini. Sudah cukup. Aku antar kamu ganti baju. Aku nggak mau ganti baju. Lu Jingchen, kamu kemana aja beberapa hari ini? 2 bulan lagi keluarga Jiang orang terkaya di Jiangcheng bakal ngadain pesta fashion besar di Jiangcheng minggu fashion ini. Menentukan apakah pakaian perusahaan lu bisa dijual di Jiangcheng. Jadi aku duluan ke Jiangcheng. Lihat bisa dapat tiket masuk atau enggak. Oh ya, tapi aku cek. Kamu baru-baru ini nggak pernah ke Jiangcheng. Kamu mau bilang apa? Kamu dan Mengyan balikan lagi. Kamu bikin dia hamil anakmu ya? Ini gak ada hubungannya denganmu. Aku tahu sebelum menikah denganku, kamu sudah punya perasaan padanya, tapi kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu bikin dia hamil anakmu? Apakah di hatimu ada aku sebagai istrimu? Jangan lihat aku dengan tatapan kotormu. Kamu juga gak lebih baik. Aku kenapa? Aku mencintaimu selama 3 tahun melayani keluargamu.
Mereka terus menghinaku, aku tahan semua. Tapi kamu malah selingkuh. Kalau kamu mau tetap jadi Nyonya Lu, ya tutup mata aja. Lu Jingchen, kenapa kau memperlakukan saya seperti ini? Yanyan berbeda denganmu. Anak dalam kandungannya tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Kau sayang anaknya. Lalu bagaimana dengan anak saya? Apa yang kau katakan? Tidak ada. Mari kita bercerai. Akhirnya tidak tahan juga untuk mencari pria itu. Kau akhirnya tidak tahan juga untuk mencari pria itu. Nona Jiang dengar-dengar selama 3 tahun ini, kau merawat kakak Jingchen dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau tidak pantas berbicara dengan saya. Saya ingin memberikan nasihat baik menjadi manusia. Harus tahu tempat. Jangan berhayal tentang sesuatu yang bukan milikmu. Dia menikahimu dulu. Hanya karena marah dengan saya. Dari awal sampai akhir yang dia cintai adalah saya. Apa yang kau tertawakan? Nona Meng, kau benar-benar suka mengambil sampah. Lu Jingchen sudah kotor. Karena kau sangat menyukainya, silakan ambil. Wanita sepertimu sudah sering saya temui, ini hanya taktikmu untuk mundur sementara. Nona Meng, waktu saya sangat berharga. Jika kau begitu senggang, lebih baik kau memohon padanya. Suruh dia menikahimu. Nona Jiang, saya sangat mencintai kakak Jingchen. Tolong kembalikan kakak Jingchen padaku. Apa yang kau bicarakan? Nona Jiang, jika ada apa-apa datang saja pada saya. Jangan sakiti bayi saya. Kau. Kakak Jingchen, saya hanya ingin berterima kasih pada Nona Jiang atas perawatannya selama 3 tahun ini. Ternyata dia tidak hanya tidak menerima, malah menyiram saya dengan minuman. Kakak Jingchen, ini salah saya. Saya yang mencari masalah. Jianjing, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau mendorong wanita hamil? Saya tidak mendorongnya, saya. Pergi. Pulang dan obati luka hari ini. Saya bisa memaafkan, tapi tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Lu Jingchen, apakah kau lupa? Saya Jiangjing sudah tidak menginginkanmu mulai sekarang. Aku tidak akan pernah melangkah masuk ke pintu keluargamu, Lu. Kamu mau pergi kemana setelah meninggalkan keluarga Lu? Tidak perlu kau khawatirkan. Segitu buruknya kah ingin pergi? Baik. Kalau kamu memang sudah bulat ingin pergi, maka semua yang ada padamu, semua yang berhubungan dengan keluarga Lu, harus kamu tinggalkan untukku. Baik. Jaket ini waktu kita liburan lalu. Tiba-tiba dingin, kamu lihat aku kedinginan dan memberikannya padaku. Ini hadiah ulang tahun pertama yang kamu berikan padaku. Ini yang kamu beli pasangan. Semuanya sudah aku kembalikan, puaskan. Kakak Jingchen, kamu terhadap Nona Jiang sungguh baik memberikan begitu banyak hadiah. Semua itu sisa pilihan Mama dan Lulu. Nanti aku belikan yang lebih bagus untukmu. Nona Jiang, kamu dengar tidak? Kakak Jingchen sudah tidak mau kamu lagi. Cincin di tanganmu. Jangan-jangan masih tidak tega membuangnya.
Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Kakak Jingchen, aku merasa tidak enak badan. Nak, cepat suruh Dokter Wang memeriksa Yanyan dengan baik. Cucuku tidak boleh ada apa-apa. Kamu lihat tidak anakku? Dengan Yanyan memang pasangan yang cocok. Cepat pergi, keluarga lu sudah menampungmu cukup lama. Kamu memang tidak selevel dengan kami. Bersikap seperti pahlawan wanita. Bermain-main seperti anak orang kaya. Gugurkan saja, aku sudah cukup punya anak dari Yanyan. Lu Jingchen, apa hakmu memperlakukan aku seperti ini? Yanyan berbeda denganmu, anak dalam kandungannya. Tidak boleh ada sedikit pun masalah. Jiang. Dia. Jiang tidak apa-apakan. Kalian berani menyentuhnya. Aku ingin pulang. Ayo pergi. Dia adalah istriku Lu Jingchen. Kamu tidak berhak membawanya pergi. Berani coba. Ayo pergi. Nomor platnya ternyata Jiang A9999. Hei, Tenang dulu. Jiang A9999 cari tahu siapa pemiliknya. Lu nomor plat ini dienkripsi di Jiangcheng. Tidak bisa dilacak. Kak Jingchen, ini Nona Jiang. Wajar saja dia mau bercerai denganmu. Dia sudah sadar. Jiang. Ayah, kakak. Kak, aku sangat merindukan kalian. Oh ya, bagaimana kabar bayi dalam perutku? Jiang, kamu masih muda. Masih ada kesempatan. Bayi, maafkan ibu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Jiang, maaf ya. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kebetulan besok lusa ulang tahunmu kakakmu. Mempersiapkan kejutan untukmu. Kamu pasti senang sekali. Aku benar-benar tidak punya mood untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kamu sudah lama tidak di rumah. Banyak paman dan om. Tidak mengenalmu, lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Biarkan mereka melihat betapa cantiknya Putri Jiang Senting. Benar. Ayah yang paling baik padaku. Nona, ini merek fashion internasional. LV model terbaru ini cincin antik koleksi Maestro Paris. Ini cincin berlian yang pernah dipakai Putri Kate. Dan ini... Stop, terlalu banyak barang. Bisa membeli setengah Jiangcheng. Banyak? Kamu kan putri terkaya Jiangcheng. Nona Jiang, selama kamu suka semua merek, aku bisa memberikan untukmu, pilih saja. Aku tahu keluarga kami sangat kaya, tapi ini terlalu boros. Jiang, kamu adalah adik kami. Kami tidak memanjakanmu, siapa lagi yang akan memanjakanmu, benarkan? Silakan Nona pilih gaun untuk pesta ulang tahun. Aku Jiangjing sudah kembali. Silakan tunjukkan undangan. Silakan. Ini Saiwang Lounge, minimal pengeluaran 1 malam per orang. Mulai dari 1 juta. Keluarga Jiang bahkan menyewa seluruh lounge untuk merayakan ulang tahun Nona Jiang. Sungguh sangat dimanja.
Nak, nanti ketemu Nona Jiang. Kamu harus aktif merayu. Kalau Nona Jiang suka sama kamu, keluarga Jiang bisa jadi milik kita. Ibu ngomong apa sih, kan kakak sekarang udah punya kakak ya, Nyan? Iya, ibu sudah pikun. Kalau anak ibu bisa disukai keluarga Jiang, ngapain lagi sama keluarga kecil seperti keluarga Meng? Hari ini pesta ulang tahun keluarga Jiang menentukan apakah aku bisa dapat kesempatan di acara fashion show. Semua harus hati-hati dalam bicara. Iya kakak Jingchen, tenang aja. Perusahaan fashion L yang didirikan kakak, sama yang di bawah grup keluarga Jiang. Nanti aku bisa bantu jembatani. Iya kakak, jangan cemberut terus, lihat. Kakak Yanyan hari ini cantik banget sepanjang jalan. Banyak yang melirik. Kakak abang. Kalian bener-bener kejam ya, ini kan tempat yang terkenal buat kencan. Tempatnya abang yang pilih, tanya aja sama dia. Ngomong apa sih, ini kan tempat yang paling bagus di Shengjing. Waktunya hampir tiba. 5, 4, 2, Cantik banget. gimana, bagus kan? Cantik. Selera abang emang selalu bagus. Menurutku lumayanlah. Jiang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hadiah aneh yang kamu terima tahun ini udah jauh lebih baik, dan hadiahmu bukan cuma ini, semua orang udah siapin buat kamu. Jiang banyak yang sayang sama kamu. Aku harap kamu kasih cinta dan waktu buat orang yang pantas. Kakak Jingchen, lihat tuh kembang api cantik banget. Nona Jiang ini benar-benar beruntung. Iya, Nona Jiang baru pulang setelah 3 tahun pergi. Langsung ada kembang api yang biayanya jutaan, benar-benar mewah. Hari ini juga ulang tahunnya. kalian belum tahu kan, katanya Nona Jiang ini cantiknya melebihi artis. Dan kayaknya masih single. Kalau ada yang bisa menikahinya pasti rezeki dari kehidupan sebelumnya. Anak, ini kesempatan kita, keluarga lu. Cepat lihat, Nona Jiang sudah keluar. Kok bisa Jiang Jing? Dia cuma penjahit kampung. Bagaimana mungkin dia Nona Jiang? Dia cuma numpang pesta untuk main saja, kakak Jingchen. Pria di sampingnya bukan yang menjemputnya waktu itu. Belum resmi cerai. Wanita ini sudah tak sabar bermalam dengan orang lain, berpelukan. Jiang Jing, kenapa kamu di sini? Pak Lu, kalau saya tidak salah ingat, kamu dan Jiang sudah cerai. Dia sekarang keluarga saya. Tolong jaga diri. Jiang Jing, saya sarankan jangan terlalu tergesa-gesa. Kita belum cerai, kamu masih istri saya secara nama. Setidaknya jaga muka keluarga lu dan dirimu sendiri. Lu Jingchen, kamu selingkuh saat masih menikah dan membuat orang lain hamil. Pernah jaga muka saya. Lu Jingchen pernah jaga muka saya. Ternyata keluarga lu tidak bermoral, mata buta, dan kualitas rendah sekali. Di kalangan atas Jiang Cheng yang penting adalah muka. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kalian ini bisa berhak datang ke pesta Jiang. Kamu siapa, apa hakmu bicara begitu? Saya tahu Jiang Jing. Kekasih barumu ini baik ya padamu. Sampai bawa kamu ke pesta Nona Jiang. Pesta saya sendiri mau datang ya datang, perlu orang bawa.
Tidak tahu malu kamu waktu itu hampir bikin kakak Yanyan keguguran. Kakak saya belum menghitung denganmu. Sekarang berani menyebut diri Nona Jiang. Siapa yang berani memberimu keberanian apa mungkin? Dua pria tampan di sampingmu ini. Kurang ajar kamu percaya tidak? Sekarang saya akan usir kamu. Kamu si imut. Masih punya muka tidak kamu berani selingkuh saat masih menikah dengan pria lain. Nona Jiang, kalau kamu mau cari orang kaya, paling tidak pilih-pilih dong. Dua orang di sampingmu ini di kalangan atas. Saya belum pernah lihat. Itu karena kamu tidak punya kualifikasi. Masuk ke lingkaran saya. Apa maksudmu? Nona Meng ya? Ellie Fashion. Perusahaan yang didirikan oleh kakakmu mulai hari ini. Semua kerjasama dengan Ellie Fashion akan dibatalkan. Batalkan kerjasama? Kau pikir kau siapa? Mr. Jiang, pesta akan segera dimulai. Mr. Jiang, pesta akan segera dimulai. Keluarkan mereka. Berani-beraninya kalian memperlakukan kami seperti ini. Kau tahu saya Paku? Aku adalah Nyonya Lu dari grup Lu, percaya tidak? Aku bisa membuat kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Lepaskan. Berani-beraninya kau menyentuh ibuku. Aku Lulu. Di kota Jiangcheng ini, tidak ada orang yang tidak berani kami keluarga Jiang hadapi. Pergi. Baiklah Jianjing, begitu cepat. Kau sudah mendekati Tuan Jiang. Anakku, bukankah ini akan lebih sulit untuk mendapatkan kualifikasi untuk acara fashion show? Pulang dulu saja. Jianjing ini sombong sekali. Bukankah dia hanya mendekati orang terkaya di Jiangcheng? Menurutku dia hanya menjual diri. Ibu jangan buru-buru marah, dia hanya sepatu bekas kakakku. Jangan itu. Cepat atau lambat akan mengusirnya seperti mengusir anjing. Diam. Bukankah kalian sudah cukup menghinanya? Lalu bagaimana? Dia selingkuh dalam pernikahan, bukankah aku hanya ingin membantumu? Melampiaskan amarah? Kakak, bukankah kau ada urusan keluar? Kakak Jingchen, tante mereka. Juga demi kebaikanmu, lihat ini. Maka kau tidak akan marah lagi. Apa ini? Ini adalah undangan pesta pribadi desainer terkenal Wen Qiang. Katanya putri keluarga Jiang juga akan datang. Wen Qiang, sepertinya terdengar familiar ya kakak. Selain Mr. Jiang ada juga putri keluarga Jiang. Selama kita menjalin hubungan baik dengan Nona Jiang, kualifikasi acara fashion show bukan sudah ada di tangan kita? Kak Yanyan, kau hebat. Tentu saja. Buang semuanya. Hanya dengan membuang semua pakaian ini, kita bisa menghilangkan aura Jianjing. Gadis desa ini ternyata punya pakaian yang begitu cantik. Wen Qiang, Yanyan denganmu. Kita benar-benar beruntung memiliki keluarga Lu. Tunggu saja sampai keluarga Lu masuk ke pasar Jiangcheng penjualannya. Apalagi yang perlu dikatakan? Tante ini seharusnya begitu toh? Aku dan kakak Jingchen cuma beda satu surat nikah aja kok ya kak. Kapan sih kamu mau nikah sama kakak Yanyan? Apa kamu mau nunggu anak di perut kakak Yanyan lahir tapi gak bisa daftar KTP? Nanti aja deh aku peringatin kalian. Jangan ganggu Jianjing lagi. Kenapa sih kakak Jingchen tiba-tiba peduli sama cewek itu? Gak boleh, aku gak bakal ngizinin. Jingchen, aku fotoin kamu ya. Mundur dikit. Ganti pose lagi. Jianjing. Kenapa aku? Aku udah cinta kamu selama 3 tahun. Sejak nikah aku melayani keluarga kamu. Mereka sering menghina aku tahan, tapi kamu malah selingkuh. Ternyata selama 3 tahun nikah sama aku, dia hidup kayak gini. Maaf ya, hari ini acara pribadi Nyonya Wen. Tempat anda kak boleh masuk. Pasti punya dong. Itu kan Pak Lu Jingchen beneran. Lebih ganteng dari di TV. Katanya dia gak fotogenik ya.
Siapa cewek di samping Lu Jingchen beruntung banget bisa jadi pendamping Pak Lu. Pendamping apa katanya Pak Lu udah nikah? Kayaknya istri deh. Jiang Jing. Nona Jiang gak nyangka. Kamu bisa dapat undangan sini. Pasti susah ya? Iya, emang susah. Tamu yang bisa datang ke acara Wen Qiang semuanya punya hubungan erat sama Wen Qiang dan brandnya. Di sini bukan desainer baru dan top, yaitu selebriti fashion atau juga klien VVIP super. Kalau boleh tanya Nona Meng, kamu termasuk yang mana? Aku? Kamu bukan Pak Lu juga. Kalian berdua bisa sampai sini susah juga ya. Kamu? Kakak Jingchen statusnya apa pasti semua. Udah tahu. Presiden grup Lu mau datang ke pesta Nona Wen Qiang. Apakah mereka akan menolakmu di pintu? Dulu tidak akan, sekarang belum tentu. Banyak bicara Nona Jiang. Permisi. Identitas apa Anda? Apakah tamu super VIP? Atau selebriti fashion? Bukan keduanya. Lalu apa gunanya berdandan begitu cantik? Seorang penjahit dari desa menikah ke keluarga kaya dengan kecantikan. Nona Wen Qiang sangat membenci orang seperti Anda yang tidak bermoral. Jangan bicara lagi, sebentar lagi putri keluarga Jiang dan Nona Wen Qiang datang, jangan membuat kesan buruk. Nona yang berpenampilan menawan ini, benarkah berasal dari desa? Sama sekali tidak terlihat. Sedikitpun kesan kampungan, selera fashionnya sangat bagus. Jika benar begitu, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tiket masuk ke sini? Kakak Jingchen, sebenarnya saya ingin memperlakukan Nona Jiang dengan sopan. Tapi dia jelas bermusuhan dengan kita. Apakah yang saya katakan tidak benar? Ah, Nona Wen Qiang datang. Halo Nona Wen, saya. Guru, kenapa Anda datang? Guru. Guru ya guru, kenapa ditambah tua? Pernah lihat orang tua berusia 20-an? Wanita harus selalu berusia 18 tahun. Itu karena Anda sangat penting di hati saya. Saya baru bilang begitu. Siapa Anda? Halo Nona Wen, putri dari grup Meng. Nama saya Mengyan, saya tidak ingat. Dalam daftar undangan saya ada nama Mengyan. Saya tidak peduli dari mana Anda dapat undangan. Saya memang tidak mengundang Anda hari ini. Adalah pesta pribadi, tidak nyaman mengundang orang luar. Silakan pulang dulu. Nona Wen, hari ini kami nekat datang. Harap Anda memaklumi kami dengar. Hari ini putri keluarga Jiang akan hadir di pesta Anda. Apakah Anda bisa memperkenalkan kami? Usir dia cepat. Kalau begitu karena Pak Lu sudah bilang begitu, saya akan mengusir tamu. Jadi saya terlihat pelit ya, Lu Zong, silakan tinggal. Sungguh terlalu banyak melihat pria brengsek tidak takut kena bintitan. Terima kasih. Lu Zong, Anda bisa tinggal, tapi MS Meng di samping Anda harus pergi. Anda berhak apa mengusir saya? Saya tinggal untuk Lu Zong. Karena Lu Zong gaya berpakaiannya bagus, tampannya juga cukup sesuai dengan selera kami di sini. MS Meng pakaiannya ini sungguh memalukan, tidak sesuai dengan gaya kami di sini. Sangat tidak cocok, jadi silakan Anda pulang dulu. Murid saya ini serba bagus, cuma kalau melihat pria tampan, langsung tidak bisa bergerak, benar-benar wanita genit. MS Wen, kami datang tanpa pemberitahuan. Tidak ada niat jahat, perkataan Anda masih terlalu berlebihan. Berlebihan tunangan Anda di depan banyak orang. Menghina guru saya tidak memukulnya.
Mengusirnya keluar sudah memberikan muka untuk keluarga Lu. Perkataan MS Meng tadi saya tidak terlalu memperhatikan. Apalagi perkataan MS Meng semuanya benar. Kalau benar ya tidak perlu lagi dipermasalahkan. Lihatlah wanita ini benar-benar berhati lapang. Sangat berwibawa memang. Lahir rendah bagaimana banyak. Desainer yang berasal dari akar rumput tidak juga terkenal di dunia desain. Sampai-sampai membicarakan ini sungguh tidak bermoral. MS Meng itu sungguh picik. Tidak ada gaya sama sekali sebagai tunangan Lu Zong. Seperti wanita simpanan saja Lu Zong. Pilihan tunangannya sungguh mengkhawatirkan. Janjing saya ingin melihat kali ini kamu bisa berbuat apa lagi. Sudah bercerai dengan kakak Jingchen masih datang ke sini. Mencari perhatian kakak Jingchen. Tapi sekeras apapun usaha kamu tidak akan ada gunanya. Karena kakak Jingchen sudah bilang, ahli waris keluarga Lu hanya bisa anak saya sedangkan kamu. Anak haram di perutmu pantas digugurkan. Kamu berani memukul saya. Anak adalah batas saya kalau masih berani bicara sembarangan. Bukan cuma tamparan yang akan kamu terima. Kalian sedang apa? Kakak Jingchen sakit. Kakak Jingchen semua karena MS Jiang ini. Dia ingin membunuh anak di perut saya anaknya sendiri. Sudah tidak ada dia ingin menghabisi anak saya juga. Anak apa? Sial. Bukan kamu yang menyuruhku untuk menggugurkannya pura-pura apa lagi. Aku tanya kamu anak apa? Anak apa kamu menyakitiku? Nona Meng, kalau sakit pergilah berobat. Dan kamu yakin tadi aku yang mendorongmu? Masa bisa aku sendiri yang terjatuh? Belum tentu kan kamu setiap hari sakit-sakitan. Seperti hidup susah siapa tahu tadi ada angin yang membuatmu terjatuh. Kamu berani mengutukku mati. Aku jelas merasakan tadi kamu yang mendorongku. Bagaimana Nona Jiang berani berbuat tapi tidak berani mengaku? Nona Meng sekarang ini masyarakat hukum. Di mana-mana ada kamera kalau aku menemukan buktinya. Aku bisa. Nona Jiang, aku tahu kamu selalu marah karena kakak Jingchen tidak bisa melupakanku. Tapi gelang ini adalah warisan keluarga kami. Pertama, aku tidak marah. Malahan aku berterima kasih padamu membantuku keluar dari penderitaan, tidak perlu lagi menjadi istri yang merana merasakan dari malam menunggu sampai pagi kedua. Kalau gelang ini benar warisan keluargamu, kamu harus lebih berterima kasih padaku. Palsu. Masa bisa? Gelang ini diisi resin, kalau dipakai lama, beresiko bagi kesehatan dan racun ini akan meresap ke darah dan kulitmu, membuat tubuhmu rusak. Lu Zong, Nona Meng. Kalau sudah bersama kamu setidaknya buatkan dia perhiasan yang layak. Jadi di meja perhiasan keluarga Lu, ada sebuah giok kata kalau tidak buatkan 2 perhiasan saja. Kakak Jingchen? Mengian, bukankah kamu selalu mencari Nona besar keluarga Jiang? Kenapa sekarang aku muncul di depanmu? Kamu tidak mengenaliku. Nona besar keluarga Jiang. Kamu bilang kamu, Nona besar keluarga Jiang. Sangat mulia. Seperti kamu orang kampung, pantaskah kamu? Percaya atau tidak, aku sibuk pergi. Janjing, bagaimanapun kamu berpura-pura tidak bisa menutupi bau miskinmu. Kakak Jingchen, aku benar-benar tidak sengaja. Itu Wen Qiang, kalau aku bisa membantu kakak Jingchen mendapatkan tiket masuk ke peragaan busana. Si Harris Nadia
akan memaafkan saya. Kakak Jingchen, ayo kita cari Nona Wen Qiang dan bicara baik-baik. Kamu adalah CEO grup Lu, kamu bisa memberinya tekanan. Dia pasti akan setuju. Nona Wen, saya akan langsung ke intinya. Saya harap kamu bisa membantu kami memperkenalkan putri tertua keluarga Jiang. Uang bukan masalah. Kami sangat serius. Uang bukan masalah, sungguh pantas disebut istri CEO grup Lu yang akan datang kaya dan berkuasa. 1 miliar saya akan pertimbangkan. 1 miliar sebanyak itu. Bukannya uang bukan masalah ya, 1 miliar ini membuat istri CEO grup Lu ketakutan. 1 miliar bisa. Saya tidak bisa, guru, saya tidak akan mengingat kesalahan kecil. Dan memaafkanmu saya tidak bisa, kakak Jingchen. Apakah Jiang mengatakan sesuatu padanya sehingga dia memiliki permusuhan besar terhadap kami? Dia punya dendam, bisa langsung ke saya. Mengapa menggunakan orang yang tidak tahu apa-apa sebagai senjata? Nanti setelah pesta selesai saya akan bicara dengan Jiang Jing dan memintanya membujuk Wen Qiang. Kakak Jingchen, Jiang sama sekali tidak akan membantumu. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta pribadi. Nona Wen Qiang hari ini sangat terhormat mengundang penari top dunia putri keluarga Jiang. Silakan sambut dia untuk memberikan pertunjukan yang spektakuler. Ya ampun, putri keluarga Jiang. Tidak hanya berasal dari keluarga kaya tapi juga penari top dunia. Pria sehebat apa yang bisa menikahinya? Cantik dan seksi, aku benar-benar jatuh cinta. Terlihat familiar kok, mirip sekali. Suasana seni yang begitu tinggi. Sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya. Kamu adalah putri keluarga Jiang, kenapa tidak memberitahuku? Putri keluarga Jiang hari ini sakit dan meminta guruku untuk hadir. Tidak bisa. Sudah kuduga dia tidak mungkin putri keluarga Jiang. Ayo pergi. Pakai ini. Lu Jingchen, kamu gila ya? Malah menyuruhku memakai bajumu, jangan jijik deh. Jiang Jing. Kamu duluan saja. Cepetan. Aku tahu kamu suka tipe cewek seperti Mengyan, yang terlihat manis tapi aku bukan. Apalagi kita sudah bercerai, bagaimanapun juga tidak ada hubungan sama sekali denganmu kan? Setelah meninggalkanku, kamu jadi seperti ini, merendahkan diri. Jiang Jing, kamu boleh menari tapi kenapa? Harus pakai baju yang begitu minim, tidak punya rasa malu sedikit pun. Membiarkan pria itu menyentuhmu. Kamu ngomong apa sih? Kalau nggak ada rumahmu juga nggak di pinggir pantai, ngapain ikut campur begitu luas, Lu Jingchen? Muka itu barang berharga, lain kali keluar jangan lupa bawa. Dan juga kalau nggak ada urusan jangan cari aku. Mending cari pacar gelapmu itu untuk temani kamu. Kamu marah benci aku, kamu bisa marahi aku. Tapi menggunakan orang lain untuk membalas dendam itu terlalu licik. Apa sih menggunakan orang lain untuk membalas dendam? Kami datang ke sini cuma ingin meminta bantuan Nona Wen Qiang untuk memperkenalkan putri keluarga Jiang. Kamu nggak bantu malah ngomong kasar. Berani kamu bilang ini nggak ada campur tanganmu. Berani kamu bilang nggak ada niat balas dendam di kesempatan ini. Dari awal sampai akhir aku nggak pernah terpikir untuk membalas dendam padamu. Bahkan kalau kamu nikah sama 4 orang sekalipun, bagiku nggak masalah karena menurutku membenci kamu adalah hal yang paling nggak berguna di dunia ini. Jiang Jing. Wen Qiang adalah orang yang sangat berprinsip. Siapapun yang datang tetap sama dan aku Jiang Jing nggak akan sampai menggunakan teman untuk membalas dendam pada pacar gelap. Chang. Kakak, Maaf terlambat karena urusan kerja. Dia nggak menyusahkan kamu kan? nggak apa-apa. Shifu, kamu ternyata putri keluarga Jiang. Kenapa nggak memberitahu mereka? Biarkan si Meng itu tahu. Pasti dagunya sampai copot kagetnya. Pertanyaan ini udah kamu tanya hampir 800 kali. Kepalaku sekarang kayak ada cincin pengikat.
Kalau sekarang ketahuan, keluarga lu pasti nggak akan melepaskannya. Aku nggak mau merusak kehidupan yang tenang ini. Ya sudah, Kakak, ayo pergi. Oke. Hei, Ajing lama tidak bertemu. Minggu depan aku akan mengadakan lelang amal. Bisa nggak kamu yang besar ini datang untuk mendukung? Aku kasih tahu aku sudah siapkan banyak. nggak mau. Jangan buru-buru menolak dulu. Minggu depan kan ulang tahun ke-80 kakek lu. Pasti belum siapin kado kan? Aku punya barang bagus nih. Dijamin kakek suka. Kirim alamatnya ke aku. Deal. ini kalung Cian Sisin yang dikasih Kak Jingchen ke aku. Mau dibawa kemana mau dijual? Apa Ali Fashion? Sudah dijatuhkan keluarga Jiang. Kita harus hadir di acara lelang amal beberapa hari lagi. Apalagi ulang tahun kakek lu sebentar lagi. Kan kamu mau cepat-cepat dapat pengakuan dari mereka. Apa sih? Kak Jingchen, aku tadi lihat kamu tidur sampai berkeringat. Jadi aku bantu lepas jaketmu gak apa-apakan. Jangan gitu lagi, lain kali nanti salah paham. Dapat dari mana? Aku tadi ambil dari jaketmu Kak Jingchen. Aku suka banget sama kalung ini, makasih ya. Aku tahu pasti kamu masih sayang sama aku. Masa iya kamu bakal seperhatian ini sama aku dan bayi? Kenapa aku memperlakukanmu seperti ini? Kamu pasti tahu alasannya. Aku sudah menikah. Tapi kalau Kak Jingchen tahu gimana dong? Tahu ya tahu. Hartanya kan nggak cuma segitu doang. Nanti kalau kamu sudah menikah sama Lu Jingchen, apa sih yang nggak bisa kamu dapat? Harus berpikir jangka panjang dong. Kasih ke aku. Jiang. Tebak aku nemu apa di toko gadai kita? Apa? Ibu Mengyan bawa sekotak perhiasan. Ke toko gadai kita buat dijual. Lu Jingchen dulu aku kira. Kalung ini mau kamu kasih ke aku. Ternyata cuma angan-angan aku doang. Sekarang semua perasaanmu sudah dijual sama Mengyan Lu Jingchen. Aku penasaran gimana perasaanmu kalau lihat kalung ini. Kamu bilang apa? Aku bilang keluarga Meng memang gak ngerti barang bagus. Kalung ini minimal harga lelangnya 8 digit. Mereka malah jual cuma 7 juta. Kasih ke aku. Kita benar-benar untung kali ini. Iya Jiang. Akhir pekan ini ada lelang. Aku harap kamu yang mewakili aku. Aku lihat kursi. Anggarannya di bawah 1 miliar. Aku yang mewakili kamu. Tapi aku sebagai apa? Sebagai pacarnya Jiangan. Chang, kamu sudah kembali cukup lama. Ada beberapa hal yang harus kamu prioritaskan. Kali ini payment pasana yang diadakan keluarga Jang. Sepenuhnya jadi tanggung jawabmu jika kamu berhasil. Posisi direktur utama jadi milikmu. Di balik selendang memegang kekuasaan. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Tapi Kak, kamu kasih aku 1 miliar, apa nggak kurang? Gimana kalau aku ketemu barang yang aku suka? Baiklah Jiang, apapun yang kamu beli. Aku yang bayarin. Barang lelang yang kamu incar harus bisa kamu dapatkan. Aku tahu. Prinsip keluarga Jiang jalan orang lain. Buat mereka nggak punya jalan. Jangan lupa bawa 1 barang koleksi ke lelang. Tenang, aku sudah siapin.
Terima kasih atas kehadiran semua di acara lelang amal. Yang diadakan oleh Krop and malam ini Simi Wadena yang terkempil. Akan kami sumbangkan ke Palang Merah. Terima kasih atas dukungannya. Ayo. Nona Meng acara malam ini. Si Yolu juga ikut, kenapa tidak bersama Nona Meng? Sepertinya kalian berdua belum pernah tampil bersama, apa untuk menghindari kecurigaan? Hindari apa kalau si Yolu datang? Pasti bersama putriku. Tapi banyak yang lihat si Yolu setengah jam yang lalu. Sudah masuk. Tunanganmu dan calon mertuamu datang, kenapa tidak menyapa? Kali ini incar barang apa? Kursi kayu Huang Hualiming. Bagus selera kamu. Ini yang dulu aku bilang cocok buat hadiah buat kakek. Kalau kamu mau aku bisa atur. Tidak perlu. Lelang amal fokusnya pada kata amal. Kalau ada jodoh pasti akan sampai ke tangan, kalau tidak jangan dipaksa. Akan kehilangan keseruan lelang. Baiklah, punya prinsip. Kak Yanyan? Kamu hari ini cantik sekali, kamu juga cantik. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Aktivitas amal ini sangat inklusif. Tidak ada hal baru di bawah matahari. Kamu merasa terkejut bukan karena itu tidak masuk akal, tetapi karena kamu masih perlu banyak belajar. Non Jiang sudah naik ke atas. Sekarang memang berbeda dengan dulu. Bagaimana bisa tidak melihat kamu begitu pandai berbicara? Saya hanya berbicara sesuai dengan orangnya. Berbicara dengan hantu sesuai dengan hantunya. Apa hubungannya dengan saya naik ke atas atau tidak? Non Jiang, kamu muncul di sini. Sangat tidak tepat, kami juga ingin baik untukmu. Kamu tidak ingin campur tangan Yanyan dan Jingjan. Hal ini diketahui oleh banyak orang, bukan? Saya campur tangan mereka. Nyonya Li, otakmu tidak seperti pakaian dari grup Meng rusak, bukan? Kamu? Semuanya lihat. Saya dan Lu Jingqian belum bercerai. Ada orang yang ingin campur tangan. Siapa yang sebenarnya pelapor, siapa yang seharusnya tidak ada di sini? Semuanya pasti sudah tahu, bukan? Janjing, kamu sendiri juga tidak lebih baik. Bahkan Bos Jiang yang sudah tua pun tidak kamu lewatkan. Nanti saya akan membuatmu hancur. Si Yolu terlalu ganteng, ini kah idaman manusia? Tidak heran putri keluarga Meng begitu terpesona padanya. Apa itu keluarga Meng yang menjual pakaian berkualitas rendah? Keluarga kecil seperti itu tidak pantas mengangkat sepatu saya. Mana pantas dengan si Yolu? Dengar si Yolu bercerai dengan mantan istrinya. Karena dia mantan istri yang malang. Lihatlah sikap manja dan dibuat-buat menyan. Saya jamin tidak sampai 2 tahun. Si Yolu akan membuangnya. Ai Jing, kursi baris pertama ini. Kakek yang atur saya, juga tidak bisa apa-apa, duduk saja. Mama kakak Jingken duduk di baris pertama. Saya ingin duduk bersamanya. Maaf Non Meng, semua tempat di sini sudah tetap. Kamu tidak bisa sembarangan duduk. Tidak bisa, kenapa kamu menghalangi saya? Kamu tahu siapa saya? Tahu kamu pacar si Yolu. Tapi hari ini, semua posisi sudah diatur langsung oleh ketua grup Anshi. Bahkan jika kamu adalah istri Pak Lu, kami tidak bisa membuat pengecualian. Hei, bukan kamu, sudahlah, cuma tempat duduk. Jangan mempermalukan diri. Sudah jam berapa ini Pak Jiang belum datang? Jangan-jangan dia tidak datang. Wah, siapa putri ini? Sangat cantik, wanita secantik ini. Harusnya cocok dengan Anyuran. Jangan macam-macam dengannya, dia istriku. Ah, bukan. Sebentar lagi mantan istri. Dia yang kamu bilang. Mantan istri, bodoh, dasar kamu buta. Ini jauh lebih baik daripada Mengyan. Lihat tuh si kampungan mau duduk di mana. Bagaimana dia bisa duduk di sini? Jiangan meminta Nona Jiang untuk mewakilinya di lelang.
Kenapa aku tidak tahu? Selamat datang semuanya di lelang amal kami. Berikutnya adalah barang lelang pertama kami. Barang antik tingkat atas dari dinasti Song. Lukisan pemandangan harga awal 1 juta. Replika yang asli masih di studio kakek. Tergantung di sana. 1,5 juta 2 juta. 3 juta. 5 juta. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 9 juta. 1 juta. Ah, Jing, ini baru yang pertama. Tidak seberapa harganya. Sudah disebut harga setinggi ini. Bagus-bagus kamu bilang. Haruskah aku berterima kasih pada mantan kakak ipar? Atau kakak ipar sekarang? Yanyan, nanti kalau Janjing menawar lagi kamu jangan ikut. 1 juta terlalu banyak. 1 juta sekali. 1 juta 3 kali. 1 juta terjual. Selamat kepada Nona Meng dari grup Mushi atas lukisan terkenalnya. Kamu pikir bisa bersaing denganku? Baik itu barang yang aku inginkan. Atau pria yang aku inginkan. Kamu tidak akan pernah menang dariku. Siapa sih wanita ini, kok kaya banget? Kaya sih kaya, tapi otaknya kayaknya kurang. Lukisan ini nggak worth it segitu harganya. Orang ini beneran bodoh ya. Jiang Jing, kamu emang nggak bisa diremehkan. Barang lelang berikutnya punya makna yang luar biasa. Kursi lipat kayu Huanghuali dari dinasti Ming. Bro dateng nih. Harga buka 30 juta, lelang dimulai. 60 juta. Aku nggak salah dengarkan? Wanita kampung ini berani nawar 60 juta. Gimana dia berani nawar segitu tinggi ya, pasti pura-pura. Duitnya dari mana sih? 70 juta. 80 juta. Ah, Jing, otakmu kemakan perasaan ya. Kok nawar segitu tinggi sih? Tempat duduknya itu mewakili jiangan. Yang saya ingin aku juga jiangan. Ada hubungan apa sama dia? 80 juta pertama. 100 juta. 100 juta pertama. 100 juta deal. Selamat untuk kursi lipat kayu Huanghuali. Selanjutnya barang lelang terakhir. Yang cuma ada satu di dunia. Heart of Flames. Stop. Ini gimana sih? Bukannya udah dijual ya, kok bisa muncul di lelang? Aku emang udah jual kok. Ini nggak mungkin. Gimana sekarang? Jing Chen kakak duduk di barisan depan. Dia lihat barang yang dia kasih ke aku dijual, pasti sedih banget. Dia pasti marah sama aku. Gak apa-apa. Kalung ini nggak mungkin cuma ada satu di dunia. Mungkin aja ada yang mirip. Tadi pembawa acaranya bilang cuma ada satu di dunia. Itu kalung yang Jing Chen kakak kasih ke aku. Kok kayaknya udah kelewatan ya? Ah, Jing, gak apa-apa kan? Stop. Apa? Segera hentikan lelang. Barang ini punyaku. Jiang Jing jago juga ya. Memalukan aku sampai segini puas kan? Ikut campur urusan orang lain deh, lain kali nggak akan kayak gini lagi. Janjing kamu si manis. Sudah 3 tahun lebih diam-diam memaki. Vocabulermu cuma segini doang. Pasti kamu yang ngirim kalung pemberian Kak Jing Chen aku ke acara lelang. Kenapa sih kamu jahat dan kotor banget? Apa salahku? Aku cuma mau berbuat baik dengan menyumbang. Tapi kamu Nona Meng, ngomong sembarangan gitu nggak baik deh. Kembali sini. Kembalikan padaku. Gelang itu udah lama aku incer. Tapi si tua bangka itu nggak mau kasih. Mengian.
Mengian demi menjatuhkanku. Kamu benar-benar nggak pilih cara ya. Kak kedua bantu aku cari orang. Mama Kak Jingchen. Yanyan anakku sayang. Tanganmu kenapa? Siapa yang melukaimu sampai begini Kak Jingchen? Kenapa bisa begini? Aku baru aja ke kamar mandi ketemu Nona Jiang. Aku mau berdamai tapi dia nggak mau. Terus aku mau keluar dari kamar mandi. Dia pegang tanganku nggak mau lepas. Aku coba tarik tangan tapi nggak sengaja. Ngehancurin gelangnya dia marah banget. Aku jelasin tapi nggak digubris terus dia. Dasar kamu Jiangjing. Tunggu. Kamu berani nyakitin Yanyan cucuku bisa hilang. Aku bakal panak kamu. Pasti ada salah paham. Salah paham apa lagi? Aku yang lakuin. Gimana mau balas dendam buat dia? Jiangjing beneran kamu yang lakuin. Kak Jingchen maksudmu apa? Dia udah ngaku kenapa masih nanya-nanya. Jingchen lihat deh kamu. Dapat wanita macam apa sih? Wanita berhati ular dan kala jengking. Yanyan lagi hamil loh. Dia mau bunuh anakku. Dulu waktu di keluarga lu nggak sejahat ini. Lemah lembut nggak kayak orangnya. Gampang nyakitin orang. Lulu ngomongnya keterlaluan. Diam. Minta maaf kepada Yanyan. Kamu memukulku berani sekali kamu apa maksudmu? Aku memukulmu karena kamu pantas mendapatkannya. Tamparan ini untuk kakek karena gelang pemberian beliau. Kalau kamu punya keberanian hadapilah aku kenapa melampiaskannya pada gelang itu. Jiangjing keterlaluan kamu dia kan sedang hamil. Dengarkan baik-baik mulai sekarang. Aku dan Mengian tidak akan pernah akur lagi jika ada yang melanggar. Akan seperti giok yang pecah. Nona Jiang tanganmu berdarah. Aku akan membalut lukamu. Ayo kita ke rumah sakit. Tunggu dulu Nona Jiang. Bukankah kamu masih berhutang sebuah permintaan maaf? Bukan kakak ini yang melakukannya. Dari mana datanya anak liar ini ngomong sembarangan saja? Waktu itu di toilet selain Yanyan hanya dia. Kalau bukan dia lalu siapa? Bukan dia, benar-benar bukan dia. Ini bukan urusanmu, minggir. Kak Jingchen benar-benar bukan kakak cantik itu. Mengapa kamu berkata begitu? Aku melihatnya. Saat itu aku juga ada di toilet. Aku benar-benar melihatnya, aku melihat. Kakak ini berdebat dengan kakak cantik itu. Lalu kakak cantik itu baru mau pergi. Lalu kakak ini tidak mengizinkannya pergi. Dan menarik paksa gelang kakak cantik itu. Gelang itu lalu hancur terjatuh. Lalu dia berteriak-teriak dan berlari keluar. Tapi kakak cantik itu benar-benar tidak menyentuhnya. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Kak Jingchen dia kan masih kecil pikirannya tidak baik. Jangan percaya padanya. Adik kecil itu bicara masuk akal. Apa yang sedang kamu bela-belain? Jiangjing tidak menyentuhmu kan? Jadi kamu telah memfitnahnya. Bukan begitu Kak Jingchen, kenapa kamu begitu membela dia? Dia cuma wanita yang main-main dengan keluarga Jiang. Sekarang dia dekat dengan Tuan Muda Jiang tapi masih belum puas. Dia juga ingin dekat dengan bos Jiang. Cukup jangan fitnah Jiangjing lagi. Kak Jingchen, aku melihatnya sendiri. Aku punya bukti. Bukti ada di tanganku. Jiangjing, bagaimana kamu bisa berkelit sekarang? Jiangjing, kamu benar-benar hebat. Gak cuma merayu Jiang Dao Jiang Ershao, bahkan bapak mertua yang udah 50 tahun pun lo gak lepasin. Lo bener-bener gak punya malu ya, ada apa sih? Dua cewek melayani satu suami, mainnya keterlaluan banget. Kalangan elit benar-benar kacau mantan istri Lu Zong ini. Benar-benar punya keahlian. Imajinasi kalian benar-benar kaya ya. Lo ini cewek matre yang gak tahu malu. Harusnya lo dicemplungin ke kandang babi. Cewek kayak gini masih diterima sama Jiang Zong. Keluarga Jiang kan keluarga kaya raya. Kok bisa-bisanya ngumpulin yang kotor-kotor?
Di rumah sendiri. Jiang Jing ini beneran. Foto-fotonya beneran. Tapi itu bapak gue. Udah deh. Lo siapa kita kan udah tahu. Di foto selingkuh, langsung bilang diri sendiri anak perempuan keluarga Jiang. Lo bener-bener bisa ngeles ya. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Berani bilang Jiang orang terkaya itu bapak lo nanti. Lo mati gimana aja gak tahu. Jing Chen cepetan cerai sama dia. Biar dia gak ngerugiin keluarga lu kita. Gue saranin kalian ngomong yang benar. Kalau gak nanti keluarga Jiang tahu, kalian bakal kena batunya. Cacing busuk yang diambil dari tempat sampah. Masa berharap bisa jadi anak perempuan keluarga Jiang? Kalau lo bisa sekarang panggil Jiang orang terkaya buat konfirmasi. Kalau lo gak bisa panggil nanti. Lo merangkak keluar dari sini. Bapak gue lagi gak enak badan. Gue gak bakal panggil dia cuma buat kalian. Gue rasa lo emang gak bisa panggil. Sebagai selingkuhan. Harus tahu diri. Gue rasa lo masih sempat merangkak keluar. Sambil berlutut. Tuan gak baik nona besar dihina di acara lelang. Apa? Foto Tuan dan nona besar berpelukan di jalanan di foto diam-diam. Mereka pakai foto-foto itu buat fitnah nona besar. Bilang nona besar selingkuhan Tuan dan Daya O Ershao. Bangsat siapa yang berani lancang? Siapin mobil sekarang gue mau lihat siapa yang berani hina. Anak perempuan Jiang Senting. Silakan percaya atau enggak. Jiang Jing kamu tidak perlu menjelaskan. Lu Zong waktuku sangat berharga. Lepaskan. Kamu bilang tidak peduli padanya. Jianjing jangan salahkan aku kejam. Kamu terlalu mencolok. Jiang kamu baik-baik saja Jiang. Lu Jing Chen. Jiang kamu baik-baik saja. Sekarang yang bermasalah adalah kamu. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu baik-baik saja itu yang penting. Ambulans, cepat panggil ambulans. Aku tidak seharusnya menyalahkanmu, maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu bertahan ya. Jiang. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Sudah waktunya kamu jangan banyak bicara. Kamu sudah menderita. Kamu bertahan. Dokter akan segera datang. Kamu bertahan, kamu bangun Lu Jing Chen. Kamu bangun. Kakak kedua. Pembunuh yang mencoba membunuhmu kakak kedua sudah menemukannya. Semua itu ulah tunanganmu. Dengan ancaman dan bujuk rayuku dia mengaku. Banyak rahasia Mengyan. Karena dia sudah datang sendiri. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, bukankah itu sia-sia niat baiknya? Mengyan, karena kamu berkali-kali menantang batas kesabaranku, maka jangan salahkan aku tidak berperasaan. Lu Jing Chen. Bukankah kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu masih menyelamatkanku? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku tidak sengaja. Karena kamu sudah bangun, aku akan keluar dulu. Jiang Jing. Bisakah kamu jangan pergi dulu? Dokter bilang kamu harus istirahat dengan baik. Jangan sampai luka kamu terganggu. Aku masih ada pekerjaan, aku pergi dulu. Li, asisten, jaga dia baik-baik. Ya nyonya muda. Bintang sial.
Kakak Jingchen, Aku ada yang mau ditanyakan. anak kamu baru bangun, badanmu belum sembuh total. Nanti kita bicara lagi. Ada beberapa hal yang harus aku klarifikasi sekarang. Semua ini salah aku sebagai ibumu. Aku yang gegabah, semua ini salahku. Ibu kamu keterlaluan. Itu kalung kesayanganku, bagaimana bisa kamu? Bukan itu yang mau kutanyakan. Kakak Jingchen, apa kamu mencurigaiku? Memfitnah Jiang Jing. Persahabatan kita sejak kecil sampai sekarang, apa aku masih kalah dengan mantan istrimu yang membohongimu? Anak kecil tidak akan berbohong, dia bilang dia tidak melihat. Jiang Jing menyentuhmu. Dia masih kecil, kemampuan bicaranya juga buruk. Dan di sudut mana dia saat itu? Apakah dia melihat dengan jelas juga jadi pertanyaan? Ibu diamlah. Jawab aku, kenapa kamu melakukan ini? Kakak Jingchen, bukan aku, sungguh bukan aku. Aku sudah bilang jangan cari-cari masalah dengan Jiang Jing. Kamu tidak dengar ya? Pergi sana. Silakan kalian pulang. Kakak Jingchen, sungguh bukan aku, Kakak Jingchen. Sungguh bukan aku. Kakak Jingchen. Janjing, aku tidak akan membiarkanmu. Tidak akan ada perdamaian ya, aku juga berpikir begitu. Jiang Jing. Apa benar aku yang salah? Tapi hubunganmu dengan Jiangan. Tuan ini diterima di depan pintu. Dikatakan hadiah untuk Nyonya. Wang Ma buang saja. Aduh Tuan Lu. Kamu baru saja keluar dari ambang kematian. Lukamu belum sembuh total kok sudah minum-minum. Aku peringatkan jangan macam-macam dengan Jiang Jing. Kan kalian sudah cerai. Lagi pula mantan kakak ipar ini sangat hebat. Aku juga tidak bisa menahan diri. Diam saja, tidak ada yang menganggapmu bisu. Ngomong-ngomong Ajing, aku selalu punya pertanyaan untukmu. Kenapa harus Mengyan? Kamu juga lihat hari ini. Zhang Jing hamper demikian hijab-hijab. Oleh beberapa wanita itu. Aku dan Mengyan. Sebenarnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Anak dalam kandungannya adalah anak dari saudara laki-laki saya yang sudah meninggal. Untuk menghindari gosip, aku baru mengakui itu sebagai anakku. Aduh kamu ini. Benar-benar keras kepala sekali memutuskan sesuatu. 800 kuda pun tak bisa menariknya kembali. Yuran, aku tanya kamu. Kenapa Jiang Jing mengakuinya? Kenapa dia tidak menjelaskan? Mungkin dia sudah tidak peduli. Tidak peduli apa? Apakah Jiang Jing benar-benar tidak ingin berhubungan dengan aku? Jiang Zong, aku cari Jiang Jing. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Jiang Zong, aku cari Jiang Jing. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Jiang tidak ada waktu. Kapan dia ada waktu? Untukmu dia tidak akan pernah ada waktu. Oh ya, tentang acara lelang amal. Aku sudah tahu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Batas bawahku. Selain Jiang tetap Jiang. Kamu dan tunanganmu. Dan keluargamu sudah sepakat. Jika masih mengganggu Jiang sekali lagi, kalian hadapi sendiri. Jiang Jing, aku tidak percaya tidak bisa menemukanmu.
Lu Zong, bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Ya, kita laporkan sebagai orang hilang. Proses perceraian Anda dan Nyonya Muda belum selesai. Anda mencari istri sendiri adalah hal yang wajar. Aku tidak percaya ini, tidak bisa memaksa Nyonya Muda keluar. Apakah ini ide yang kamu pikirkan sebagai makhluk karbon? Lalu apa yang harus kita lakukan? Nyonya Muda tidak punya telepon. Tidak punya teman, satu-satunya kontak adalah Jiang Zong. Sekarang juga tidak menghubungi Anda. Ya. Pantas saja kursi di kantor direktur. Duduknya saja sudah berbeda. Bagaimana nyaman tidak? Oh ya, tadi malam. Lu Jingchen menghubungi saya. Aku bilang padanya untuk tidak menghubungi lagi. Ucapannya cukup keras. Tidak tahu bagaimana pikirannya. Biar saja. Luzong, kamu tidak ada janji temu, kamu tidak bisa masuk Luzong. Jiang Zong, tentang acara Fashion Week. Aku ingin berbicara denganmu. Ini Lu Jingchen. Lu Zong, hari ini, aku tidak punya waktu, silakan pulang. Jiang Zong, maaf. Jiang Jing, kamu benar-benar di sini. Lu Zong benar-benar tidak sopan. Jawab aku, jangan alihkan topik. Lu Zong, di mana Jiang kami? Sudah bercerai denganmu, di mana dia muncul? Tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Zong benar-benar hebat membiarkan kekasihnya menjadi presiden direktur. Kakek Jiang, dia tahu tentang ini. Tidak ada yang lebih hebat darimu, Lu Jingchen. Kamu ini mesin pemotong teh hijau. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Kakek ingin menghubungimu. Aku tidak bisa menemukanmu. Berikan nomor telepon barumu padaku, agar aku bisa menghubungimu. Aku akan menghubungi kakek sendiri. Kalau kamu tidak pergi, aku akan memanggil satpam. Jiang Jing, jangan lupa. 2 hari lagi adalah ulang tahun kakek. Kamu sebaiknya lebih hati-hati. Tulisan ini sepertinya pernah aku lihat di koleksi kakek. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Kakek begitu baik padaku, aku harus mempersiapkannya dengan baik. Kak Yanyan, apa hadiah yang kamu siapkan untuk kakek? Itu adalah lukisannya. Aku dan Mai Jin berebut di lelang. Aku menghabiskan banyak uang, Kak Yanyan. Kamu memang dermawan, tapi sepertinya kakek mengundang anak desa itu. Apa yang istimewa darinya? Kakek begitu menyukainya, aku ingin melihat. Hadiah apa yang bisa dia berikan Tante Xiao? Yanyan, jangan takut hari ini. Kamu harus tampil baik di depan kakek. Aku akan mendukungmu. Aku lihat Jiang Jing itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Tante Xiao. Senang ada kamu di sini. Jiang Jing, hari ini kamu datang sebagai siapa? Muncul di sini. Tentu saja sebagai cucu kesayanganku. Aku lihat siapa yang berani menyakiti Jiang kesayanganku. Aku lihat siapa yang berani menyakiti Jiang kesayanganku. Kakek. Yanyan akan membantu kamu. Jiang, biarkan kakek melihatmu. Kakek kita. Ayah Jiang Jing baru saja meninggalkan keluarga Lu. Dia sudah dijemput dan sekarang dia sudah punya hubungan baru. Jangan memaksa kedua anak ini lagi. Ah, anak. Apa kamu dan Tuan Jiang? Daripada terus berurusan dengan Lu Jingchen, lebih baik pakai kakak sebagai tameng. Kakek, jangan salahkan Jiang, dia tidak berhutang padaku. Sekarang dia bisa bersama dengan Pak Jiang. Aku sangat berbahagia untuknya. Omong kosong. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbahagia untuknya? Aku menyuruhmu untuk mengejarnya kembali, kamu bisa. Kamu tidak seberuntung dia. Tuan Jiang memang beruntung. Bisa mendapatkan gadis sebaik itu sebagai istri. Bisa mendapatkan gadis sebaik itu sebagai istri. Kakek, maaf ya sudah menipu Anda. Tidak apa-apa, kakek. Kakek hanya ingin kamu bahagia. Kakek,
Hari ini adalah hari ulang tahunmu, mari kita lihat hadiah yang kami siapkan. Ya, buka hadiah, buka hadiah. Kakek, ini hadiah ulang tahun dari aku, ayah. Yanyan tahu kamu suka lukisan kuno jadi. Dia sengaja membelinya di lelang. Lukisan asli dari dinasti Song ini untuk merayakan ulang tahunmu. Oh, lukisan asli dinasti Song. Lumayan menarik. Kamu sangat perhatian. Apakah ini benar-benar lukisan asli dinasti Song? Jangan-jangan ini palsu. Apa maksudmu ini? Aku beli di lelang platinum. Dengan harga 10 juta, bagaimana mungkin ini palsu? 10 juta menurutku lukisan ini paling mahal. Hanya bernilai 1 juta dan platinum milik keluargaan. Tidak mungkin ada barang palsu. Kamu sendiri yang membeli barang palsu yang jelek malah menjelekkan nama keluargaan. Kamu sendiri yang membeli barang palsu yang jelek malah menjelekkan nama keluargaan. Jianjing, apa maksudmu? Jelas-jelas saat itu kamu juga ingin merebut lukisan ini, kalau tidak kenapa kamu? Aku tahu kamu memancingku. Memancing apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah memancingmu? Kalau kamu benar-benar ingin lukisan ini, kenapa akhirnya tidak bersaing denganku? Berarti kamu memang tidak serius menginginkannya. Hanya ingin menjebakku saja. Nona Meng, kamu benar-benar salah paham padaku. Lukisan ini memang aku yang pertama kali menawar. Waktu itu Pak Lu juga ada di sana, dia bisa jadi saksi. Aku ingin membeli lukisan ini pertama karena ingin berkontribusi untuk amal kedua karena kakek punya karya asli lukisan ini. Aku berpikir kalau aku beli lukisan ini dan bawa pulang, aku bisa selalu teringat masa-masa bersama kakek. Kamu, Nona Meng waktu itu menawar dengan sangat agresif. Aku pikir dia benar-benar menginginkan lukisan ini, makanya aku berhenti menawar. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan salah sampai Nona Meng salah paham padaku. Kalau begitu, kalau kamu benar-benar peduli, aku akan menawar dan membeli lukisan ini untuk menutupi kerugianmu. Aku akan menawar dan membeli lukisan ini untuk menutupi kerugianmu. kamu. Salah paham, semuanya salah paham. Yanyan itu biasanya jarang keluar rumah, jarang ikut acara seperti ini. Orang lain beli apa dia ikut beli apa, ayah. Maksud Yanyan sebenarnya juga karena ingin berbakti pada ayah. Kalian ada urusan mendadak di rumah ibumu, telepon aku. Cepat pulang, jangan sampai dia menunggu lama pergi. Cepat pergi. Mengian, uangnya kok belum masuk? Kamu masih berani bilang aku suruh kamu urus Jiangjing. Malah kamu bikin kakak Jingchen celaka uang ini. Aku tidak akan memberikannya padamu. Uang ini mau tidak mau harus diberikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak nekat. Halo? Sial. Kursi kayu Huang Hualai sudah sampai. Kakek, ini hadiah ulang tahun dari aku dan Pak Jiang. Semoga kakek rezekinya seluas samudera tak terhingga. Umurnya setua pohon lincun 8.000 tahun. Rezekinya seluas samudera tak terhingga, umurnya setua pohon lincun 8.000 tahun. Anak, hadiah ini terlalu mewah. Terlalu boros. Ayolah kakek, terima saja. Nona Jiang ini meminjam bunga untuk dipersembahkan pada Buddha, tapi memberi hadiah seperti ini memang praktis, tidak perlu repot-repot siapkan sendiri. Juga bisa dapat pujian dari semua orang. Nona Jiang, Anda memang orang yang cerdik. Aku mana berani mengambil keuntungan besar dari Pak Jiang, kakek. Aku juga sudah siapkan hadiah kecil untuk kakek. Tapi kalau dibandingkan dengan hadiah Pak Jiang, masih agak malu-maluin. Oh, Jiang sudah siapkan apa lagi untuk kakek? Cepat tunjukkan pada kakek. Kakek, ini adalah tulisan yang aku buat sendiri untukmu. Tapi kalau dibandingkan dengan koleksimu, masih jauh sekali. Maaf kalau jelek. Jiangku. Kamu benar-benar harta karun kakek. Jarak dari tulisan terakhirmu sudah lama sekali. Sekarang ruang harta karunku. Tambah satu lagi tulisan darimu. Hahaha. Jianjing, masih ada berapa banyak hal yang tidak ku ketahui darimu. Tempat ini seperti labirin ya. Setelah ke toilet keluar langsung tersesat. Sudah cukup pelukannya. Kamu pikir aku cuma takut kamu jatuh? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu walaupun aku jatuh dan cacat di sini? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil keuntungan dariku. Aku mengambil keuntungan darimu. Apakah perlu menunggu sampai sekarang? Lu Jingchen. Jangan lupa awalnya kan kamu yang mau memberikan keuntungan itu ke tanganku. Kita sudah cerai tapi aku tidak amnesia. Lu Zong pernah dengar pepatah ini?
Kalau lewat desa ini tidak akan ada toko lagi. Dulu kejar-kejaran mau kasih kamu tidak mau, sekarang kamu mau. Tidak ada pintu. Jiangjing, kamu ini siapa sih Jiangjing? Kamu ini siapa? Gila apa sih? Satu kali lagi menipuku, siapa yang tidak gila? Aku menipumu apa? Lu Jingchen, berkat kedinginanmu. Aku jadi kecewa lalu putus asa padamu, membuatku tidak punya harapan dan keinginan berbagi lagi padamu. Aku sekarang begini padamu, kamu tidak sadar ya? Kamu suka siapa sebenarnya? Apa yang kamu katakan aku tidak mengerti dan tidak mau tahu. Kita sekarang sudah berpisah, tolong hargai diri. Kamu benar-benar suka Jiangan. Suka. Tidak, kamu tidak suka Jiangan. Kamu cuma mau buat aku kesal karena cerai sama kamu. Kamu kayaknya punya paranoid ya. Lepas. Jiangjing, kamu benci sekali ya padaku sampai mau menyerahkan diri pada orang yang tidak kamu cintai hanya untuk membuatku tidak nyaman. Kamu sekarang tidak nyaman. Kalau begitu aku sangat senang. Tidak tahu malu dan serakah. Sangat menyesal, seharusnya lebih cepat mengenali dirimu. Menikah denganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sepanjang hidup yang terbesar. Sepanjang hidup yang terbesar. Kesalahan. Acara ulang tahun kakek sudah selesai. Kamu cari waktu kita cerai. Baik-baik saja. Hei Pak Lu, kenapa Nona Meng tiba-tiba mentransfer 8 juta dari rekening? Untuk apa butuh uang sebanyak itu? Cari tahu jelas. Adik, ayo duduk. Adik, kamu demam ya? Kok wajahmu merah sekali? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit kepanasan. Kak, aku minta tolong kamu cari tahu tentang Mengyan. Sudah ada hasilnya. Lihat ini. Kak, kamu hebat ya. Di mana kamu menemukan barang-barang ini? Aku cari dari daftar follow di Ins Mengyan. Di sana ada ratusan orang. Aku sampai lupa makan dan tidur. Tebak apa yang terjadi? Aku menyelidiki pria mencurigakan ini. Aku membobol akunnya dari galeri fotonya. Menemukan harta karun ini. Dia juga seorang pelatih kebugaran dan memiliki banyak penggemar. Pelatih kebugaran jalur liar. Adik, apa maksudmu? Kak, tidakkah kamu merasa pelatih kebugaran ini mirip dengan pembunuh beberapa hari yang lalu? Adik, kamu benar-benar hebat. Tidak hanya mirip, ini jelas orang yang sama. Begini saja, aku akan menyelidiki sampai ke nenek moyang pelatih kebugaran itu. Sampai jelas semuanya. Terima kasih Kak, nanti malam aku traktir makan besar. Adik, cuma makan saja, aku bilang. Makan tanpa minum hidup sia-sia. Mengerti kan? Minum sepuasnya. Mengenai alasan pembunuh ini, besok kita akan berhadapan dengannya. Yan Wei ternyata juga seorang penjudi. Dia terlilit Hatang. Ban kasino, perusahaan pinjaman. 3 pihak sedang mencarinya. Jadi dia menemui Mengyan, tunangan grup Lu ini. Berusaha memeras sedikit uang. Benar, Mengyan seharusnya tahu masalah utangnya, jadi dia mengajukan syarat penarikan ini. Mengyan sungguh berhati jahat. Aku salah, Nona Jiang, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Ingin hidup jawab beberapa pertanyaan. Baik, aku pasti jujur. Kamu dan Mengyan apa hubungannya? Mengyan, aku pelatih pribadinya. Kemudian semakin dekat. Wanita ini sangat genit. Kami pun jadi dekat. Kamu tahu dia sudah hamil. Dari ekspresimu kamu tahu. Aku tahu karena anak ini adalah anakku dan Mengyan. Anak itu bukan Lu Jingchen. Tentu saja bukan. Awalnya kami di negara M, wanita itu tidak tahu bagaimana bisa dekat dengan keluarga Lu. Akhirnya meninggalkanku wanita ini. Dia tidak takut anaknya lahir di uji DNA. Lu Jingchen cintamu yang tulus. Akhirnya diinjak-injak. Nona, ada telepon masuk. Siapa? Itu Mengyan.
Sebentar lagi terima bilang aku terluka parah. Jangan ngawur kalau tidak kamu tahu. Baik. $800 juta sudah aku transfer. Setelah aku dan Jingchen selesai upacara tunangan, aku akan berikan sisanya tapi Jianjing, kamu harus membersihkannya. Baik, aku pasti memenuhi keinginanmu. Membuatnya masuk Icu. Itu yang terbaik. Mati terlalu murah baginya. Biarkan dia terbaring selamanya. Berakting bagus, istirahat beberapa hari. Baik, Beberapa hari lagi temani aku melakukan yang besar. baik. Lu Jingchen ini benar-benar bodoh dikhianati. Masih membantu orang menghitung uang, adik kecil apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menurutku kita harus menyebarkan kejadian hari ini untuk memberinya pelajaran yang baik. Waktu aku kecil aku punya kebiasaan. Makanan enak selalu disimpan untuk dimakan terakhir. Bukankah kita punya acara peragaan busana beberapa hari lagi? Kirimkan undangan kepada keluarga Lu dan keluarga Meng. Langkah besar itu harus disimpan sampai akhir agar lebih menarik. Mengian nikmatilah. Perasaan menjadi bintang utama yang dikelilingi banyak orang. Bagaimana hasil penyelidikan soal transfer 8 juta dari rekening Meng Yan? Aku menemukan bahwa transaksi Miss Meng ini mengalir ke IP luar negeri sangat tersembunyi. Sepertinya tidak ingin ditemukan. Apakah sudah menemukan pembunuh yang menusuk Jianjing? Belum ada petunjuk pembunuh ini sangat cerdas. Memilih lokasi buta untuk menyerang kami masih menyelidiki. Namun apa? Katakan. Tuan Lu, aku tetap merasa ada sesuatu. Miss Jiang ditusuk terlebih dahulu. Lalu Miss Meng langsung mentransfer uang. Ini benar-benar sulit untuk tidak dicurigai. Meng Yan, semoga bukan kamu. Bu, acara peragaan busana keluarga Jiang kali ini tidak dibuka untuk umum. Para tokoh besar di industri mode berusaha keras ingin masuk. Kali ini kita bisa masuk. Pasti karena keluarga Lu mendapat pengakuan dari keluarga Jiang. Nyonya Lu, baiklah. Saat ini kedua keluarga kita sedang melesat naik. Bagaimana kalau memilih hari baik untuk segera mengatur pernikahan kedua anak kita? Wah, itu ide bagus. Setelah acara peragaan busana ini selesai, kedua keluarga kita akan membahas dengan baik soal pernikahan anak-anak. Hahaha, ayo silakan. Bukankah ini keluarga Meng yang dulu dituduh menjual pakaian berkualitas rendah? Kenapa mereka masih berani datang? Sepertinya iya. Apa yang kalian omongkan? Keluarga Meng kami secara resmi mendapat undangan dari keluarga Jiang. Jing, menurutmu kenapa keluarga Jiang mengirimkanmu kartu undangan lagi? Apakah Jiang Gan melihatmu menyelamatkan Jiang dan sangat berterima kasih padamu? Jiang juga boleh kupanggil begitu. Kamu sudah punya Miss Meng, kenapa aku tidak boleh panggil Jiang? Kenapa? Aku dan Meng Yan tidak ada hubungan apa-apa, aku hanya tidak mau mengecewakan amanat terakhir saudaraku. Namun tak disangka malah melukai Jianjing. Jing, jujur saja sama aku. Apa kamu suka sama Jiang? Pokoknya kamu jangan macam-macam sama Jiang. Baiklah, pertunjukan besar akan segera dimulai. Jangan sampai terlambat, ayo pergi. Kak Jingchen, kamu datang juga. Selamat datang semuanya. Kayaknya ini si bidadari, tapi kenapa Jiang ada di atas sana? Astaga, cantik sekali wanita itu. Entah siapa orangnya dari keluarga Jiang, kayaknya belum pernah lihat. Aku sedikit bisa baca wajah. Wanita ini punya aura kerajaan sangat mulia. Hei, ini kan Jianjing, kamu tahu nggak? Ini adalah pertunjukan fashion keluarga Jiang, banyak selebriti fashion. Sampai susah masuk, kamu cuma penjahit biasa. Apa hakmu berdiri di sini? Apakah aku punya hak atau tidak? Bukan kamu yang menentukan, tapi orang seperti kalian yang tidak punya selera bisa datang ke sini. Benar-benar mencemari panggung. Hei. Non Jiang, kami yang kurang ajar. Aku hampir lupa sekarang kamu adalah kekasih si Jiang muda. Terlihat betapa si Jiang muda sayangnya sama kamu sampai pertunjukan fashion sepenting ini diserahkan ke kamu untuk memimpin. Terlihat level non Jiang ternyata cuma selir. Pertunjukan sepenting ini, keluarga Jiang mengirim selir untuk memimpin. Ini menghina kami. Tapi menurutku aura dia tidak seperti dari keluarga biasa. Mulut kalian cuma bisa bilang selir, karakternya aku sudah diatur sama kalian hari ini. Sebagai manajer umum aku yang mengadakan acara ini, kalau ada yang meragukan atau mencurigai identitasku, silakan langsung keluar. Dan kami akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Jianjing, kalian. aku tahu kamu tidak terima ditinggal sama Kak Jingchen. Tapi jangan sok kaya. Ini bukan cuma omong kosong.
Hati-hati si Jiang juga akan meninggalkanmu. Ngapain banyak bicara sama dia ayo. Usir wanita gila yang ngomong sembarangan ini. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani buat onar di sini. Pak Jiang, Anda datang tepat waktu. Wanita ini bilang. Menipu sampai ke wilayah Anda betul-betul. Pak Jiang, si Jiang muda dia cuma orang rendahan yang cari muka kalian. Jangan sampai tertipu oleh mereka. Sudahlah. Jiang kemari. Ayah, Barusan kalian yang menghina adikku ya. Tidak mungkin si manis ini. Kok bisa jadi putri keluarga Jiang? Sudah menikah denganku selama 3 tahun. Setiap hari merawatku istriku tidak mungkin. Putri keluarga Jiang Jing. Kita sudah menikah 3 tahun. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? aku Jiang Senting, anak perempuan yang tidak pernah muncul di depan publik. Aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan juga untuk berpisah denganmu dengan baik. Dan kalau bukan karena Jiang meminta kami. Keluarga Lu sudah bangkrut 3 tahun lalu. Jiang Jing, aku tidak peduli kamu siapa putri keluarga Jiang. Kamu yang sudah membuang 3 tahun sia-sia. Kamu yang dibuang oleh kakak Jing Chen. Sudahlah. Aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan jadikan kesabaranku sebagai alasanmu untuk lancang. Kalau tidak, hidupmu tidak akan senyaman seperti sebelumnya. Ekspresimu apa ini? Nama Inggrismu di negara mana? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Muka bisa dioperasi, nama bisa diganti. Tapi apa yang pernah kamu lakukan? Asal diteliti dengan teliti, tidak peduli bagaimana kamu menghapusnya. Aku bisa menemukan buktinya. Ya ampun, apa ini? Wanita ini. Sepertinya putri keluarga Meng. Sepertinya ya. Aku tidak salah lihat Nona Meng biasanya. Terlihat sopan, tidak menyangka mainnya begitu. Apa yang terjadi? Cepat matikan layarnya. Matikan. Kenapa harus dimatikan? Apakah kamu tidak suka keluarga? Harusnya kompak. Tapi kamu malah selingkuh di luar dengan pria lain. Bercinta hatimu tidak sakitkah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Betapa ironis dan lucunya. Ah, Yanyan ini sebenarnya apa sih? Kamu dari mana sih, bajingan, berani-beraninya mengotori anakku? Aku nggak bakal membiarkanmu. Lepasin aku, bodyguard. Siapapun gak boleh bawa dia pergi. Kakak Jing Chen. Mereka semua mau fitnah aku, dia nggak tahu. Pria liar dari mana yang mau fitnah kehormatanku? fitnah kamu kita berdua. Bolak-balik berapa kali emang kamu nggak ngerasain ya? Ini fitnah, aku mau laporin kamu. Aku mau panggil polisi tangkap kamu. Mau laporin aku? Aku juga mau laporin kamu ninggalin suami sama anak. Nih bukti tes DNA anak kita. Hitam di atas putih jelas banget. Kamu masih mau ngeles apa lagi sih? Kamu kenapa sih ngelakuin ini? Cerita sama aku. Kamu hamilin anak kakakku. Jadi aku terus sabar sama kamu, tapi sekarang anaknya bukan punya dia. Kakak Jing Chen, kamu harus percaya sama aku, mereka semua bohong. Mereka bilang semuanya nggak benar. Aku sampai buat begini. Cewek tukang bohong kejam gak punya hati. Nyakiti Jiang Jing. Mengyan Yanwei ya. Kalian mau ngapain? Sekarang dengan tuduhan menyewa pembunuh kalian resmi ditangkap. Kalian punya hak untuk diam, tapi setiap kata yang kalian ucapkan bakal jadi bukti di pengadilan. Yanyan, mama. Yanyan? Ah, Yanyan? cepetan. Mama? Panggil ambulans, wah bro, ternyata malam itu
Yang nyewa pembunuh itu Mengyan. Cewek jahat semua ini gara-gara dia. Pantas aja dapat balasan. Gak nyangka keluarga Meng bisa sejahat ini. Kasian nih cewek keluarga Jiang. Dihina gitu-gitu aja hampir aja dibunuh. Iya nih di depan orang pura-pura. Baik-baik aja di belakang gak tahu apa deh. Apalagi cewek keluarga lu itu kayaknya gak baik juga. Hari ini adalah anakku Jiang Jing. Tapi tadi sangka malah bikin masalah begini. Tapi semua hal pasti sulit di awal hari ini. Aku juga mau umumkan kesempatan ini. Jiang Jing mulai besok. Dia akan jadi ketua dewan direksi di perusahaan Jiang. Bagus. Bagus. Ayah, Putri keluarga Jiang yang paling hebat. Perusahaan Jiang ini kuberikan padamu. Aku dan kakakmu bisa tenang pensiun. mari kita istirahat sebentar. Malam ini pertunjukan besar akan dimulai. Aku nggak mau pakai bajumu. Lu Jingchen, kamu ngapain? Ini untukmu. Kenapa? Sekarang tahu identitas asliku. Mau balikan lagi biar aku bantu bisnis keluarga lu. Aku mau balikan sama kamu. Tapi nggak ada hubungannya sama statusmu. Jiang, maaf. Meski kata ini udah kuucapin berkali-kali. Tapi baru hari ini. Aku sadar betapa salahnya aku. Salahnya di mana? Salahnya karena percaya omongan orang. Ngabaikan kamu nggak percaya sama kamu. Selangkah demi selangkah menginjak hatimu. Jiang. Kamu bisa hukum aku semau kamu. Bisa nggak kasih aku kesempatan lagi? Tolong. Jiang. Kamu bisa hukum aku semau kamu. Bisa nggak kasih aku kesempatan lagi? Lu Jingchen. Omonganmu terlalu gampang. Kamu tahu nggak selama 3 tahun ini aku nahan berapa banyak? Segitu doang mau ngelewatin semuanya. Kamu tahu nggak? Kita sebenarnya punya anak. Aku bahkan belum sempat rasain detak jantungnya. Tapi dia udah mati karena kamu dan Mengyan. Jiang. Barusan kamu bilang. Kita pernah punya anak. Tapi kamu suruh aku aborsi. Kamu sendiri yang bunuh dia. Jangan Jiang. Aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Bagaimana mungkin aku bisa menggugurkan anakku? Bagaimana mungkin aku tega? Kamu dan Mengyan membuatku sangat menderita. Jiang. Sekarang tidak ada siapa-siapa yang bisa menghalangi perasaan kita. Lu Jingchen. Cermin yang pecah sulit untuk disatukan kembali. Mari kita berpisah dengan baik. Jiang. Maaf.